Saudara menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Mario Sarong dan kita langsung ke pemeriksaan rekonstruksi lapangan terkait produksi beras yang tidak sesuai dengan standar mutu yang dilakukan oleh Bareskrim Polri dan saat ini sedang dipimpin langsung oleh Dirtipikadus Bareskrim Polri atau Kepala Satgas Pangan Polri Brigjen Helvi Assegaf. Dan saudara, rekonstruksi ini dilakukan sejak pukul 10.30 tadi, di mana dilakukan di tempat PT Padi Indonesia Maju yang berada di Serang, Banten. Dan untuk diketahui saudara bahwa PT Padi Indonesia Maju beberapa saat lalu ditersangkakan oleh polisi atas dugaan pengoplosan beras premium. Dan ini adalah yang Anda saksikan di layar kaca Anda, saudara, visual terbaru yang dilakukan rekonstruksi lapangan. Dilakukan di PT Padi Indonesia Maju yang berada di Serang, Banten. Rekonstruksi ini saudara dipimpin langsung oleh Kepala Satgas Pangan Polri Brigjen Helvi Assegaf. Sambil melihat rekonstruksi yang sedang berlangsung ini saudara, untuk diketahui bahwa beberapa saat lalu Bareskrim Polri menjerat PT Padi Indonesia Maju sebagai tersangka kasus pengoplosan beras premium. Ada 3 tersangka dalam kasus ini, yakni yang pertama adalah Presiden Direktur PT PIM inisial S, selanjutnya Kepala Pabrik PT PIM inisial AI, dan Kepala Quality Control PT PIM inisial DO. Untuk mengetahui bagaimana rekonstruksi sedang berlangsung saudara, kita akan terhubung dengan Fedriska Ananda, jurnalis Kompas TV yang saat ini mengikuti langsung rekonstruksi di lapangan. Fedriska, selamat pagi. Ya, Mario, selamat pagi. Ya, Anda bisa mendengar jelas suara saya, Fedriska? Ya, oke. bisa, Mario. Fedriska, bisa Anda jelaskan rekonstruksi yang dilakukan hari ini di PT Padi Indonesia Maju yang dilakukan oleh Satgas Pangan Polri? Ya, Mario, proses rekonstruksi pada hari ini sebetulnya dilaksanakan setelah kemarin kemudian dari Bareskrim Polri ini mengungkap ataupun melakukan press release pengungkapan adanya dugaan beras tidak sesuai dengan mutu yang dilakukan yang diperiksa oleh Satgas Pangan Polri, di mana temuan terbarunya ini adalah Polri menetapkan setidaknya ada 3 tersangka begitu terkait dengan dugaan pengoplosan beras ini, di mana satu diantaranya ini merupakan Presiden Direktur, kemudian ada juga dari Kepala Pabrik begitu ya. Nah kemudian sebetulnya apa yang dilakukan oleh polisi pada hari ini adalah kemudian untuk mengetahui bagaimana proses dari penggilingan beras mulai dari gabah tiba di pabrik kemudian hingga menjadi proses kemasan, di mana ini kemudian dari proses pemecahan gabah inilah yang kemudian membedakan kualitas antar beras, di mana ketika prosesnya gabah tiba di pabrik kemudian dilakukan pengeringan, kemudian selanjutnya dari gabah basah menjadi gabah kering, kemudian dilakukan proses pemecahan kulit gabah padi ini. Nah inilah di sini kemudian berapa persen dari pecahan beras ini yang kemudian menjadi kualitas dari beras, di mana kalau misalkan polisi mengungkap ada dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh PT Padi Indonesia Maju ini, yang mana diduga melakukan mencampur beras premium juga dengan beras kualitas lebih rendah kemudian dijual dengan kemasan premium, di mana kemudian bagaimana kemudian proses pemecahan gabah ini menjadi sangat penting, di mana ini merupakan penyortiran dari beras dengan kualitas premium dan juga beras dengan kualitas yang lebih rendah, sehingga ini perlu kita tahu bagaimana kemudian proses melakukan pemecahan gabah menjadi beras ini, Mario. Oke, Fedriska, yang ingin kita tahu bahwa apakah yang akan dilakukan ini, yang sedang dilakukan oleh Satgas Pangan Polri ini bersifat sidak mendadak untuk mengetahui apakah betul ada dugaan seperti yang Anda ceritakan tadi, ataukah memang ini sudah terencana untuk mengecek bagaimana quality control yang dilakukan di PT Padi Indonesia Maju ini?
Ya, Mario, tadi seperti yang sempat saya singgung bahwa sebetulnya polisi sebelumnya sudah melakukan konferensi pers terkait dengan adanya 3 tersangka. Jadi artinya memang polisi sudah menetapkan 3 tersangka dalam kasus ini. Artinya memang ditemukan adanya indikasi tindak pidana. Sehingga dilakukan oleh penyidik Satgas Pangan Polri pada hari ini merupakan untuk menjelaskan bagaimana kemudian quality control dari proses pengolahan gabah kemudian menjadi beras ini dilakukan. Bagaimana kemudian bisa menjelaskan begitu ya bagaimana kemudian cara membedakan antara beras dengan kualitas yang premium ataupun beras dengan kualitas yang lebih rendah ini berdasarkan pecahan dari gabah menjadi beras tadi, Mario. Oke, selain itu Fedriska, apakah memang yang dilakukan oleh Satgas Pangan Polri ini dalam rekonstruksi hari ini untuk mengecek seluruh produksi beras yang dilakukan oleh PT Indonesia Padi Indonesia Maju, ataukah hanya memang beras-beras yang kemarin diproduksi dan diduga adalah beras oplosan? Ya, Mario, memang seperti yang kita ketahui bahwa memang untuk dari PT Padi Indonesia Maju ini memang memiliki beberapa merek untuk beras tadi berdasarkan beras premium dan juga beras dengan kualitas lebih rendah. Seperti yang diungkapkan oleh Polri begitu terkait dengan merek-merek yang sudah diungkapkan. Namun memang kalau misalkan pada hari ini yang ingin dicari tahu adalah kemudian bagaimana PT Padi Indonesia Maju ini melakukan klasterisasi atau pengelompokan dari kualitas beras yang kemudian dijadikan yang mana kemudian masuk ke kategori beras premium dan juga yang mana kemudian masuk ke kategori beras yang lebih rendah, Mario. Ya. Oke, Fedriska, dalam konferensi pers yang dilakukan sebelumnya oleh Barreskrim Polri, diketahui bahwa sebagian besar petugas quality control atau QC beras di PT Padi Indonesia Maju ini tidak bersertifikat. Apakah hari ini menjadi salah satu perhatian untuk dilakukan rekonstruksi juga oleh Satgas Pangan atau bagaimana? Ya, benar sekali, Mario, bahwa temuan ini sudah ditemukan oleh polisi kemudian melakukan penggeledahan pada beberapa saat sebelumnya, di mana memang ditemukan adanya dari 20 petugas pengecek quality control ini hanya 1 yang bersertifikat. Nah, ini memang adalah semua yang sudah diungkapkan oleh polisi begitu ya, di mana artinya memang ada indikasi tindak pidana di sini. Namun selain juga terkait dengan sertifikasi dari petugas quality control ini, polisi juga menemukan bahwa quality control yang dilakukan oleh PT Padi Indonesia ini tidak sesuai dengan SNI ataupun Standar Nasional Indonesia, di mana QNC ataupun quality control ini seharusnya minimal dilakukan 2 kali, namun dalam temuan penyidik ini hanya dilakukan sekali saja, Mario. Oke, hingga saat ini bagaimana dengan proses rekonstruksinya terkait dengan ini seperti yang tadi Anda bilang juga bahwa ada petugas-petugas QC-nya, quality control yang tidak bersertifikat. Apakah memang sudah ditemukan bahwa dalam rekonstruksi hari ini terlihat jelas bahwa dengan mereka yang tidak bersertifikat, petugas yang tidak bersertifikat itu akhirnya menghasilkan mutu dari beras yang tidak sesuai standar? Ya, kalau misalkan untuk hal tersebut ini masih didalami, Mario, terkait dengan kemudian bagaimana petugas quality control ini melakukan sortir ataupun pengelompokan klasterisasi dari beras tadi, dan kemudian yang dilakukan oleh polisi saat ini adalah untuk mengetahui bagaimana kemudian masyarakat dapat mengerti bagaimana cara mengklasterisasi beras berdasarkan dari pecahan gabah tadi. Inilah yang penting dilakukan ataupun diinformasikan oleh kepolisian, karena hal ini menjadi mengkelompokkan beras dari kualitas premium dan juga kualitas lebih rendah. Jadi masyarakat pun bisa tahu begitu bagaimana kemudian membedakan beras premium dan juga beras dengan kualitas lebih rendah, Mario. Oke, Fedriska, kemarin itu sudah ada tersangkanya dari PT Padi Indonesia Maju. Dari tadi yang Anda mengikuti proses rekonstruksi tersebut, ketika Anda datang ke lokasi kejadian, apakah memang saat itu PT Padi Indonesia Maju ini sedang melakukan proses pengolahan beras ataupun proses yang mereka kerjakan sehari-harinya, atau bisa Anda ceritakan mungkin setelah kejadian kemarin mereka menutup sementara atau bagaimana? Ya, benar sekali, Mario. Memang beberapa alat begitu ya milik dari PT Padi Indonesia Maju ini memang dilakukan penyitaan oleh penyidik, di mana kalau misalkan kita ketahui juga ini kemudian alat pengering gabah ini juga dilakukan penyitaan sejak tanggal ataupun sejak bulan Juli lalu. Kemudian juga ada juga beberapa sekitar lebih dari 50 ton beras ini juga sudah disita oleh penyidik Satgas Pangan. Dan kemudian kalau misalkan saya bisa gambarkan pada siang hari ini,
dari PT Padi Indonesia Maju ini tampaknya masih beroperasi, namun memang untuk brand-brand yang memang ataupun merek-merek lain yang mereka produksi. Jadi memang kalau misalkan untuk dua merek beras premium yang sebelumnya sudah ditetapkan ini tidak sesuai dengan standar SID ini memang dilakukan pemberhentian sementara, namun kalau misalkan untuk eh, merek-merek lain, merek-merek anak usaha lain ini tampaknya masih berlangsung, Mario. Oke, Fedriska, dalam informasi yang didapatkan bahwa polisi menyebut ini adalah sebuah rekonstruksi. Apakah ini berbeda dengan sidak atau bagaimana sebenarnya penjelasan terkait dengan rekonstruksi ini? Ya, ini adalah proses yang berbeda, Mario, karena kalau misalkan sidak ini memang sifatnya rahasia, kemudian polisi mendatangi langsung begitu ya terkait dengan memeriksa bagaimana kemudian dari PT Padi Indonesia Maju ini mulai dari proses gabah, kemudian diproses menjadi beras, kemudian dikemas, ini memang sudah dilakukan oleh polisian dan kemudian adanya indikasi-indikasi tindak pidana ini juga sudah ditemukan sehingga kemudian polisi berani ataupun sudah menyimpulkan terkait dengan adanya indikasi tindak pidana dalam proses quality control dari PT Padi Indonesia. Namun yang terjadi hari ini adalah rekonstruksi. Apa bedanya? Bedanya adalah kemudian memang polisi sudah menyita sejumlah barang bukti, kemudian sifatnya hanya hari ini adalah kemudian memastikan ataupun menjelaskan terkait dengan quality control yang memang selama ini sudah dilakukan oleh PT Padi Indonesia. Oke, Fedriska. Dalam rekonstruksi kali ini, jika pada akhirnya didapat hal-hal yang mungkin saja dirasa oleh Satgas Pangan ini tidak sesuai dengan standar atau mungkin masih ada yang perlu diperiksa, apa yang akan dilakukan selanjutnya? Karena kemarin sudah ada 3 tersangka. Apa yang akan dilakukan jika ditemukan hal-hal yang masih tidak sesuai dengan mutu ataupun produksi dari PT Padi Indonesia Maju ini? Ya, tentu hal tersebut akan menjadi alat bukti tambahan dari pendalaman kasus yang sedang dijalani ataupun sedang diperiksa oleh Satgas Pangan Polri saat ini, di mana memang tadi dikatakan bahwa ada indikasi tindak pidana untuk mutu beras padi Indonesia Maju ini, kemudian juga sudah menetapkan 3 tersangka, kemudian juga sudah melakukan penyitaan terhadap beberapa alat bukti seperti alat penggilingan beras, kemudian juga beras siap edar yang sudah disita juga oleh polisi. Namun ketika dilakukan rekonstruksi ini, apabila memang adanya temuan-temuan baru, ini tentu menjadi bahan baru bagi polisi untuk melakukan pendalaman terkait dengan adanya indikasi dugaan kualitas beras tidak sesuai mutu ini yang kemudian dapat menjadi materi tambahan bagi kepolisian. Oke, apakah memang hari ini rekonstruksi yang dilakukan oleh Satgas Pangan itu hanya akan dilakukan di PT Padi Indonesia Maju atau dari informasi mungkin yang Anda dapatkan di lapangan, Fedriska, dilakukan juga di tempat-tempat lain yang memang kemarin juga dilakukan investigasinya oleh kepolisian? Ya, Mario, hingga saat ini belum ada informasi terkait hal tersebut, namun kami akan mencoba mengkonfirmasi apakah kemudian polisi juga akan melakukan rekonstruksi terhadap PT ataupun perusahaan-perusahaan beras yang memang sudah ditetapkan adanya indikasi tindak pidana. Hal ini tentu kami harus konfirmasi kepada pihak polisian, di mana kami dapatkan informasinya pada tadinya pada pukul 10.30 Satgas Pangan Polri rencananya akan melakukan konferensi pers, namun hingga saat ini memang masih melakukan proses pengecekan pengolahan beras di dalam pabrik, sehingga kami juga masih menunggu terkait dengan update ataupun keterangan resmi terbaru dari Satgas Pangan, Mario. Oke, Fedriska, sambil kita menunggu konferensi pers yang akan dilakukan, bisa Anda jelaskan selain dari pihak polisi, saya tadi lihat ada Brigjen Helvi Asegaf, Kepala Satgas Pangan Polri yang terjun langsung, pimpin langsung dalam rekonstruksi ini. Siapa yang akan ikut juga dalam rekonstruksi ini? Apakah pihak perusahaan juga ada atau siapa yang disertakan dalam rekonstruksi ini? Kalau pihak perusahaan tampaknya hanya kemudian sifatnya mendampingi begitu ya, di mana tadi kalau misalkan kami lihat juga dari pejabat Polri yang hadir, ini ada dari kemudian Kasatgas Pangan Polri, Helvi Asegaf, kemudian juga dari di Humas Polri. Kemudian ini memang kami juga belum bisa memastikan ke dalam apakah ada juga kemudian pejabat-pejabat lain ataupun level dari pejabat dari PT Padi Indonesia Maju ini apakah ada yang turut mendampingi, karena memang
sifatnya ini terbatas begitu Mario untuk kemudian bisa masuk ke dalam pabrik kemudian untuk melihat proses dari quality control yang dilakukan saat ini. Oke, kalau dari visual yang Anda perlihatkan kepada kita, Fedriska, ternyata tidak hanya tempat atau bagian dari proses pengolahan beras yang dilakukan rekonstruksi, tetapi masuk sampai ke yang non pengolahan. Adapun kantor-kantor di dalam PT Padi Indonesia Maju. Apa sebenarnya yang ingin dicari oleh Satgas Pangan? Kalau memang tidak hanya bagian pengolahannya saja. Ya, tentu polisi tentu harus mendalami kasus ini dengan lebih cermat, Mario dan juga saudara. Kemudian tentu yang dicari ini adalah juga dokumen-dokumen tertulis yang memang juga ingin diketahui lebih dalam dari pihak kepolisian. Namun tadi selain juga bagaimana kemudian proses pengolahan, mengetahui proses pengolahan dan juga proses klasterisasi dari mutu beras ini, tentu yang ingin diketahui ini juga adalah bagaimana kemudian dari merek-merek yang kemudian tadinya dikatakan beras premium kemudian diduga dioplos dengan beras dengan kualitas lebih rendah, ini tentu diyakini bahwa ada dokumen tertulisnya dan kemudian ini yang kemudian coba dicari ataupun digali lebih dalam oleh penyidik Satgas Pangan Polri. Oke, apakah dokumen ini nantinya untuk menambah informasi terkait dengan penyidikan kasus pengoplosan beras premium atau ada hal lain yang ingin dicari oleh Satgas Pangan dari dokumen-dokumen tersebut? Untuk informasi lebih lanjut, kami tentu harus mengkonfirmasi hal tersebut ke Kasatgas Pangan Polri, karena kami juga masih menanti bagaimana kemudian dari Satgas Pangan Polri ini memberikan keterangan resmi terkait dengan temuan baru yang akan diungkap selain alat-alat bukti yang sudah ditunjukkan di konferensi pers beberapa waktu lalu. Jadi kami hingga saat ini masih menunggu keterangan resmi dari Satgas Pangan Polri, Mario. Oke, jadi ini temuan baru ya, yang akan nanti kemungkinan akan disampaikan dalam pernyataan konferensi pers oleh Kasatgas Pangan Brigjen Helvi Assegaf, temuan baru ini, bukan yang kemarin hasil penyelidikan kemarin yang telah mentersangkakan PT Padi Indonesia Maju ini. Ya, karena kalau misalkan kita mengacu pada konferensi pers yang dilakukan beberapa hari lalu, ini alat bukti yang ditunjukkan ataupun yang dijelaskan oleh penyidik Satgas Pangan Polri ini adalah kemudian yang disita, tadi saya sempat singgung adalah kemudian mesin pengolahan maksud kami yang kemudian sudah disita sejak bulan Juni lalu, kemudian ada juga sebanyak lebih dari 50 ton beras siap edar juga sudah diperiksa oleh polisi. Tentu polisi akan mendalami kasus ini tentu dengan bukti-bukti tambahan yang juga hingga saat ini masih didalami, Mario. Oke, Fedriska, kita ingin tahu sebenarnya berapa lama kalau misalkan pada konferensi pers nanti akan disampaikan pernyataan-pernyataan tersebut. Dari hasil yang ditemukan hari ini, apakah dari polisi juga membawa pihak lab yang dari kepolisian untuk langsung memeriksa apakah ini benar masih terdapat ada beras oplosan yang diproduksi. Apakah memang itu membutuhkan waktu yang cepat sehingga pada akhirnya nanti pas konferensi pers langsung disampaikan bahwa masih menemukan dugaan beras oplosan yang masih diproduksi atau masih butuh waktu sebenarnya? Kalau berdasarkan pandangan mata kami, Mario dan juga saudara, kami tidak melihat polisi kemudian membawa dari dari lapor ataupun dari bagian laboratorium yang kemudian akan memeriksa lebih dalam terkait dengan mutu beras ini. Namun sebetulnya temuan ini juga sudah disampaikan oleh Polri pada konferensi pers beberapa waktu lalu. Polisi sudah memeriksa sampel beras yang sebelumnya sudah dilakukan penggeledahan begitu ya, di mana sampel beras ini dikatakan tidak sesuai dengan SNI yang kemudian ini menjadi bukti kuat dari polisi yang dipegang oleh polisi saat ini kemudian untuk disangkakan 3 petinggi dari PT Padi Indonesia pada beberapa hari lalu. Dan dalam rekonstruksi hari ini apakah mungkin saja akan ada barang bukti baru yang disita, Fedriska? Tentu kita akan menanti hal tersebut dari konferensi pers yang akan dilaksanakan oleh Kasatgas beberapa saat lagi. Kami juga akan mengupdate informasi tersebut kepada Anda, Mario. Oke. Kita memang masih terus menunggu terkait dengan rekonstruksi yang dijalankan hari ini dan saat ini di layar kaca Anda, saudara, menyaksikan bahwa pihak Satgas Pangan Polri masih terus melakukan koordinasi dengan pihak perusahaan untuk melihat bagian-bagian mana saja yang nantinya akan menjadi bukti baru, sumber baru bagi pihak polisian dalam mengungkap kasus
dugaan oplosan beras ini. Fedriska, kalau melihat sampai saat ini yang ditunjukkan dari kaca masih bagian pengolahan beras dan juga untuk mencari dugaan oplosan ini. Apa yang ingin sebenarnya disampaikan pada hari ini? Apakah mungkin saja dari pihak kepolisian ingin menyampaikan bahwa rekonstruksi ini untuk nantinya menambah informasi baru atau kemungkinan dengan rekonstruksi ini akan ada tersangka-tersangka baru sebenarnya? Itu dari mengenai hal tersebut tentu kita harus mengkonfirmasi Mario, karena hingga saat ini belum ada keterangan sama sekali dari Kasatgas Pangan Polri mengenai apakah adanya dugaan tersangka baru begitu ya. Karena hingga saat ini bukti-bukti yang diungkapkan oleh polisi baru sebatas dari konferensi pers yang memang dilakukan beberapa hari lalu. Nah, terkait dengan rekonstruksi yang dilakukan dengan hari ini, kita akan menanti apa temuan baru yang ditemukan oleh kepolisian, apakah ini kemudian akan menyeret nama tersangka baru atau seperti apa, ini kita masih tunggu. Oke, dari visual Anda yang kita bisa lihat bahwa Brigjen Helvi Assegaf ini sedang memperlihatkan beras yang ditunjukkan kepada teman-teman jurnalis yang meliput. Kalau kita ingin tahu apakah pada hari ini dari Satgas Pangan Polri melihat seluruh beras yang kemarin diduga beras oplosan dari seluruh merek ya. Yang kemarin merek yang diduga beras oplosan, ataukah hari ini semua merek yang berada di bawah naungan PT Padi Indonesia Maju pun diperiksa oleh Satgas Pangan? Ya, tentu semua diperiksa karena memang kalau misalkan dari informasi yang kami dapatkan terkait dengan sumber gabah, ini semuanya dari satu distributor begitu ataupun dari satu produsen begitu. Kemudian di mana ketika kemudian dilakukan proses pengeringan gabah dari gabah basah menjadi gabah kering, kemudian setelah jadi gabah kering kemudian diproses lagi dengan proses pengelupasan kulit gabah. Nah, inilah di sini kemudian ini dapat mengklasterisasi dari mutu beras tersebut, sehingga memang ada beberapa merek kemudian yang memang diklaim dari pihak Padi Indonesia Maju ini sebagai beras premium. Sehingga kemudian untuk brand-brand lainnya ini adalah berdasarkan klasterisasi beras sesuai dengan mutunya tadi. Seharusnya seperti itu begitu. Namun yang terjadi dugaannya adalah kemudian untuk beras dengan merek premium ini dicampur dengan beras dengan mutu kualitas beras yang lebih di bawahnya. Kemudian diduga ini kemudian mendapatkan keuntungan yang cukup fantastis. Nah, ini tampaknya dalam waktu dekat konferensi pers akan dilaksanakan. Mari kita masih menanti kemudian bagaimana keterangan dari Kasatgas Pangan Polri Helvi Assegaf yang akan kita nantikan bersama-sama. Oke, Fedriska, dari dugaan oplosan beras, apakah juga mungkin tadi dari rekonstruksi yang dilakukan ditemukan juga masih ada petugas-petugas quality control yang tidak bersertifikat atau tidak memenuhi standar dalam proses quality controlnya atau bagaimana? Ya, mengenai hal tersebut harus kita konfirmasi Mario, karena memang visual yang Anda lihat di layar kaca Anda ini kami belum bisa mengkonfirmasi siapa saja yang kemudian yang mendampingi Satgas Polri kemudian untuk melakukan proses quality control yang dilakukan saat ini. Oke, Fedriska, ya sampai saat ini kita masih terus melihat bagaimana tidak hanya di bagian pengoplosan beras, tempat pengoplosan beras, tetapi rekonstruksi juga dilakukan di setiap ruangan-ruangan yang tadi seperti yang Anda sebutkan, bahwa tidak hanya untuk mencari apakah dugaan oplosan beras itu masih ada atau tidak, tetapi juga ada dokumen-dokumen yang diperlukan oleh kepolisian untuk nantinya menambah keterangan yang kemarin sudah dilakukan atau pula menambah bukti baru untuk nantinya memperkuat terkait dengan kasus dugaan pengoplosan beras premium ini yang kemarin sudah ada tersangka 3 orang dari PT Padi Indonesia Maju. Fedriska, terima kasih atas laporannya. Kita tunggu terus update yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan juga teman-teman di lapangan, dan kita tunggu informasinya. Sepertinya akan dilakukan konferensi pers ya, Fedriska? Oke, seperti dari visual yang Anda lihat, konferensi pers oleh Satgas Pangan Polri sebentar lagi akan dilakukan.
Dan untuk diketahui bahwa saudara pada pagi hari tadi pukul 10.30 Satgas Pangan Polri yang dipimpin langsung oleh Brigjen Pol Helvi Assegaf melakukan rekonstruksi lapangan terkait dengan produksi beras yang tidak sesuai standar mutu di PT Padi Indonesia Maju di wilayah Serang, Banten. Di mana saudara untuk diketahui bahwa sudah ada 3 tersangka kemarin yang dilakukan atau diberi ke konversi pers oleh pihak polisian. Saudara, untuk mengetahui informasi lengkapnya terkait dengan rekonstruksi lapangan produksi beras yang tidak sesuai standar mutu bisa Anda saksikan di program-program berikutnya di Kompas TV. Saya Mario Sarong pamit undur diri, sampai jumpa.